saja. Recording in progress. Boleh bangkit diri. Boleh dong. Oke. Kita mau nyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Bukan kecap ya, kecap. Oke. Kita mau nyanyi lagu ini. Yang tahu boleh suaranya agak sedikit lantang. Saya juga masih belajar. Oke, nanti tergilir ya. Oh, cowok ya. Oke, kita mau. Oke. Yes, katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya mau rekan-rekan suaranya saya ya nyanyi rekan-rekan ya, oke? Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Udah panas? Saya yang panas. Oke, kita mau dingin ya? Salah berarti. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Tahu Melita tidak butar ya? Mengucap syukur. Kita sambil belajar ya, saya juga masih belajar. Kalau agak sedikit fales, mohon dimaafkan. Kita sambil latihan dulu, sambil kita merenungkan setiap kata-kata yang di lagu ini sampaikan. Rasakan simu, ku bersyukur atas kebaikanmu. Jadi jauh lagi daripada buat orang tua. Kasar. Tapi apa? Iya. Lebih seperti aku. Dari itu ada kan?
untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kita menyanyi lagu ini dari awal, kita mau sama-sama renungkan dengan sikap di hadapan Tuhan, merenungkan betul-betul Tuhan begitu baik buat setiap kita. Yes Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Katakan semua ini untuk membentukku, Tuhan. Semua ini untuk membentukku, Tuhan. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Kita katakan, ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu
Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian ini yang kami naikkan di hadapan Engkau, kami mau tetap percaya Tuhan. Di dalam masa-masa hidup kami Tuhan, di dalam setiap proses dan musim kehidupan kami Tuhan, Engkau tidak berubah, Engkau tetap baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tidak tergantung dengan keadaan, kami tidak tergantung dengan situasi hati kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik. Rancangan Tuhan terindah di dalam hidup kami. Siang hari ini Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, mengawali tahun 2025 ini Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Tuhan baik, selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami bagi Engkau, biar Tuhan berbicara dengan leluasa di dalam hati kami. Dan kami siap Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu OCM partner ya. Shalom sekali lagi, selamat tahun baru ya, walaupun sudah bulan Februari tapi kita masih ada di awal tahun ini. Selamat tahun baru, Tuhan berkati. Oke, Shalom, bersyukur boleh datang di OCM event hari ini. Perkenalkan, nama saya Eva. Saya paling suka kalau menyebut identitas saya sebagai ibu, tetapi juga sebagai working mom ya, ibu yang bekerja gitu ya. Saya punya 2 anak, saya istri dari Bapak Hasudungan, mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini kenal dengan PIC OCM di tempat ini. Mohon izin beliau ya, Bang Sudu nggak bisa datang karena sedang ada tugas di Kalimantan, tapi ikut secara online bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan belajar tentang mengucap syukur ya. Kalau tahun 2024 kita sudah lewati, pasti sebagian besar daripada kita di akhir tahun ketika memasuki awal tahun kita mengingat segala apa yang kita alami di sepanjang tahun 2024. Mungkin ada banyak target yang belum tercapai, ada doa-doa yang mungkin belum terjawab, ada kerinduan-kerinduan yang belum kesampaian gitu ya. Tapi at the end kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bisa lakukan hanya mengucap syukur. Dan di awal tahun ini ketika kita men-setting target, ketika kita membuat setiap pokok-pokok doa, harapan dan kerinduan kita di hadapan Tuhan, Tuhan mau kita juga awali dengan mengucap syukur. Oke, saya bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. Saya di perusahaan kelapa sawit, industri kelapa sawit sebagai HR ya, berkecimpung di HR. Sudah dari tahun 2005 ya, berarti 20 tahun ya, nggak bosen-bosen yang ngurusin orang ya. Dan challenging banget gitu, ngurusin orang tuh nggak gampang kayak begitu ya. 20 tahun saya menempati berbagai bidang di HR, berbagai function, tetapi di situ saya melihat bahwa ternyata manusia itu benar-benar nggak bisa digantiin sama robot. Kalau hari-hari ini ada banyak peristiwa, ada banyak berita, tetap nggak bisa digantiin sama robot gitu ya. Kita mengandalkan teknologi, kita punya tools, tapi yang ngejalanin manusia juga gitu ya. Jadi bersyukur sekali kita diciptakan sama Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan punya satu rencana yang besar, dan hari ini kita mau lebih dalam lagi melihat bagaimana rancangan Tuhan di sepanjang 2025 ini buat kita. Dan kita mau awali dengan ucapan syukur. Oke, next slide. Boleh Bang Junto bantu ya. Mungkin maaf ya kalau terlalu kecil, saya mau bacain. Ada beberapa berita nih, karena saya orang HR, jadi mohon izin ya, ada banyak hal yang mungkin saya bagikan siang hari ini terkait dengan dunia HR di marketplace ya, terkait dengan ketenaga kerjaan atau SDM. Jadi ada berita nih, sebuah riset nih, Kompas nih, dibilang sebuah riset dilakukan oleh Populix dan Kitalus mengungkapkan bahwa sebanyak 46% perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan dalam mencari calon karyawan. Betul banget. Ya, banyak banget.
di akhir tahun lalu saya mencari MT hanya 30 orang untuk MT di perusahaan saya, untuk bekerja di kelapa sawit yang di ujung-ujung Kalimantan sana, hanya mencari 30 orang, pelamarnya ada berapa? 6.000. Kami keliling Indonesia untuk cari talent-talent terbaik, dan itu sulit sekali. Pada akhir kita masa screening, masa evaluasi setelah interview, psikotes, FGD kayak begitu, kita sulit banget untuk nentuin 30 orang yang sesuai dengan requirement kita. Jadi ada kesenjangan antara kriteria yang dibutuhin sama pemberi kerja dengan kualifikasi yang kita temukan yang tersedia di pasar. Padahal per Februari 2024 BPS mencatat ada 7,2 orang sedang mencari pekerjaan. 7,2 juta orang sedang mencari pekerjaan gitu ya. Ini tantangan besar buat perusahaan untuk mencari talentnya ya, orang-orang yang siap untuk bekerja. Lalu CNBC Indonesia juga mencatat ada begitu banyak Gen Z yang saat ini sedang kita rekrut nggak bertahan. Katanya dari 10 perusahaan yang disurvei, 6 perusahaan itu sudah melakukan pemecatan terhadap Gen Z. Mereka nggak survive, mereka nggak culture fit, mereka nggak bisa memenuhi tuntutan yang perusahaan kejar gitu dari Gen Z. Pinter, waduh, saya kalau ngelihat Gen Z sekarang udah gak kekejar gitu sama zamannya orang-orang yang zaman saya gitu ya, udah gak kekejar ilmunya, udah gak kekejar pinternya. Tapi at the end perusahaan nge-lay off juga. Oke, selanjutnya Bang. Dan ini juga buat orang itu tadi bicara soal orang-orang yang mau direkrut, kita nggak nemu, orang yang udah di dalam, kita lay off gitu. Nah ini ada banyak kekosongan posisi-posisi juga, mungkin ada orang yang keluar, mungkin ada orang yang mutasi, kan kita perlu ya kandidat-kandidat untuk menempati posisi-posisi tersebut. Tapi ini pun juga menjadi struggle buat kami orang HR, bagaimana talent pool itu kosong. Kalau kami di HR itu sering sekali memetakan orang-orang itu ke dalam 9 box. Ada yang orang star ya, dia melihat kepada performance, apakah performance-nya sangat baik, excellent gitu di dalam 3 tahun belakangan, lalu dibandingkan dengan potensi itu ada banyak hal yang kira-kira minatnya, kemauannya, loyalitasnya, kita ngelihat kayak gitu, dan nggak ketemu di box ke-9, box star. Yang paling banyak ironisnya itu adalah ada di orang-orang yang kontributor, bekerja hanya untuk nunggu tanggal 25, tanggal 1, orang gak siap dikembangin, orang gak siap di challenge, mau pelatihan nih, saya tawarin, Pak kita ada project, kita ada pelatihan, tapi Bapak nanti bikin project selama 4-6 bulan. Bu, saya bisa gak Bu ikut pelatihannya aja, saya bayar Bu ikut pelatihannya, tapi saya nyerah kalau disuruh bikin project. Padahal project itu bukan untuk ngelihat berhasil apa nggak berhasil, enggak. Tapi proses selama mengikuti project itu yang kita lihat, apa sih yang terbangun, kompetensi apa saja, dan itu orang menghindar. Jadi kosong, seperti itu. Nah ini aneh ya, ini yang kita hadapi saat ini. Lalu pertanyaan sering sekali yang dihadapin sama kami, dan manajemen selalu nanya sama kami, dapat nggak orangnya? Enggak Pak, kita nggak nemu orang kompeten. Nah sekarang kita mau belajar, orang kompeten tuh, yang disebut kompeten itu apa sih? Nah ini kami sering sekali mengilustrasikan seperti fenomena iceberg ya, gunung es. Apa yang terlihat di atas itu sebenarnya bukan ukuran yang sesungguhnya. Ukuran yang sesungguhnya tuh ada gede di bawah. Selalu dibilang gini, lo bilang nih orang bagus lo pilih. Lo bilang nih orang talent kayak begitu, makanya lu promosiin dia kayak gitu. Tapi mana? Ternyata dia nggak survive, ternyata nggak tahan, baper. Lalu tidak siap di challenge hal-hal yang baru kayak begitu. Kalau di sini dilihat apa sih sebenarnya yang kelihatan gitu ya? Yang kelihatan itu seperti pengetahuan ya. Orang kan kalau ngomong kelihatan ini orang pinter apa enggak gitu, ketahuan ya gitu. Lalu skill, keterampilannya. Tapi ternyata itu semua sifatnya hanya kesuksesan jangka pendek. Kalau itu dilatih, lu pasti bisa. Kalau itu di challenge, lu pasti bisa. Lu dikasih ilmu, lu suruh belajar, dimodalin, sekolah, lu pasti bisa gitu. Tapi apakah lu akan siap untuk naik di posisi berikutnya? Kalau bos lu nih resign, kalau bos lu pensiun, lu siap nggak at that time? Ternyata belum. Dan yang paling trouble itu adalah yang di bagian bawah.
Di bagian bawah ini adalah kumpulan dari sikap kerja yang dibangun dari motif, dari value, nilai-nilai, kayak begitu ya. Dan gambar diri kayak begitu. Ketika saya merenungkan ini ya, ketika saya mempersiapkan ini, seharusnya anak-anak Tuhan gak ada trouble di bagian ini. Seharusnya anak-anak Tuhan yang setiap hari bergaul dengan firman Tuhan, Alkitab gak kurang-kurang untuk memberikan kita motif, Alkitab gak kurang-kurang untuk memberikan kita value atau nilai yang seharusnya kuat, dan kita tinggal diisi skill, kita tinggal diisi knowledge-nya, dan ketika ada satu posisi yang kosong, ada satu kebutuhan di organisasi, anak Tuhan lah yang seharusnya ada di dalam pilihan itu, gitu ya. Saya nggak tahu ada berapa banyak saat ini yang bekerja di perusahaan yang sudah lebih dari 5 tahun, lebih dari 6 tahun, atau mungkin 1 tahun, mau coba cari challenge baru keluar, mau coba, karena sebenarnya yang namanya ini semua, ini nggak bisa dinilai dalam 1 tahun, 2 tahun. Makanya kami, orang HR nih kalau udah screening CV nih, 1 tahun, 2 tahun, lompat, aduh mohon maaf, ini nggak akan masuk ke dalam pilihan kami. Jadi apapun yang terjadi, stay. Mungkin disitulah prosesnya Tuhan untuk bisa membangun apa yang ada di bawah kita dan apa yang ada di atas. Nah ini saya bilang bahwa memang yang bagian bawah itu adalah kompetensi pembeda. Ini juga sulit diubah karena dibangun mungkin lewat dari latar belakang keluarga, nilai-nilai yang dianut. Tetapi jika ini kuat, jika ini bisa dirubah, maka akan menghasilkan kesuksesan yang jangka panjang. Next Bang. Hari ini kalau tadi kita bicara bahwa sebenarnya kompetensi itu kita nggak melulu bicara soal performance, nggak melulu bicara soal skill, tetapi juga nilai-nilai yang dikandung oleh seseorang yang ternyata porsinya atau bobotnya itu lebih besar. Ada satu quote yang cukup menarik, satu nilai yang cukup menarik yang saya kutip di sini adalah tentang attitude. Dan attitude ini ternyata dibangun ya dari gratitude, dari hati yang mengucap syukur. Bagus quote-nya, gratitude is the best attitude. Ada banyak orang bermasalah di sini. Ada banyak orang, tapi mungkin gini ya, ada perusahaan-perusahaan yang memang kejarnya target. Gua nggak peduli lah attitude lo. Lu mau bohong, lu mau menghalalkan segala cara. Ada gitu ya perusahaan-perusahaan yang memang tidak concern kepada orang kayak gitu ya, tidak concern kepada, padahal kalau hari-hari ini orang udah nggak bilang HR lagi ya, bilangnya human capital, karena human as a capital sebagai aset gitu dari perusahaan. Tapi buat perusahaan-perusahaan yang memang sudah concern untuk mengembangkan orang sebagai asetnya, maka attitude itu menjadi faktor yang penting ketika kita mau memilih siapa yang kita mau kembangkan, siapa yang memang di situ terus nggak bisa dikembangin. Next Bang. Oke ya. Oh sorry, ini nggak kelihatan ya. Oke, boleh dibantu untuk putihin. Nah ini ada satu ayat. Jadi ada hanya hari ini saya hanya akan membagikan 3 prinsip yang sederhana yang mungkin sudah beberapa kali Bapak Ibu juga terima ya, tapi hari ini biarlah itu bisa mengingatkan kita bersama-sama. Yang pertama adalah Thanksgiving atau ucapan syukur itu adalah kunci ya. Firman Tuhannya boleh Bang? Sebentar ya, saya coba buka dari file saya ya. Ya, Mazmur 100 ayat 4. Mungkin sudah pada hafal ya, masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam peratarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini di sini ada bagian yang saya bold, yaitu dengan nyanyian syukur. Kalau ada kata-kata dengan itu seperti sebuah tools ya, seperti sebuah cara untuk kita mengakses sesuatu. Nah di sini firman Tuhan katakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Saya ambil ilustrasi kunci di sini. Ucapan syukur itu merupakan kunci untuk kita masuk akses ke dalam segala yang Tuhan sediakan. Hadirat Tuhan, pintu gerbangnya Tuhan, di mana Tuhan ada, itu hanya bisa dimasuki dengan ucapan syukur. Tidak dengan skill kita, tidak dengan pengetahuan kita, tidak dengan pengalaman kita, tidak dengan
ketaatan, maksudnya saya melakukan ini, persembahan kita ini, itu, tapi dengan nyanyian syukur, dengan hati yang bersyukur. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kalau kita sudah punya kuncinya dan pintu sudah terbuka, masa kita nggak mau masuk sih? Ya, masa kita nggak mau masuk lebih dalam lagi? Masa kita cuma di luarnya aja gitu ya? Pintu ketika kita mengucap syukur, ketika kita menerima sesuatu dan kita berterima kasih kepada Sang Pemberi sesuatu itu buat kita, kita sebenarnya sedang masuk lebih dalam lagi kepada sesuatu yang lebih besar. Jadi mari kita membiasakan setiap hari, setiap pagi, setiap kita menghadapi keadaan kayak begini, syukur. Karena itu adalah kunci. Dan ketika kita mendapatkan kunci ini ada ayat dari Matius 16 ayat 19. Sama seperti ucapan yang Yesus berikan kepada Petrus. Apa yang kau ikat, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan akan terlepas di surga. Jadi saudara, jangan anggap remeh ketika kita, terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini aku belum berhasil. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat aku naik karena janji Engkau aku menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ikat, klaim semua janji-janji Allah, karena itu adalah kunci. Jadi jangan anggap remeh kita berterima kasih. Ada banyak orang yang mengucap syukur atau berterima kasih karena pasrah. Karena ngerasa bahwa ya udahlah jalanin aja, ya udahlah ngalir kayak gitu. No, hari ini kita mau belajar bahwa mengucap syukur is powerful. Karena mengucap syukur itu adalah kunci untuk kita masuk lebih dalam lagi kepada kebesaran Tuhan. Oke Bang, boleh di next. Seorang yang sering mengucap syukur, setiap saat kita bersyukur itu sebenarnya kita sedang menggerakkan hati Tuhan untuk Tuhan tuh beraksi, untuk Tuhan bertindak, untuk perform miracle, untuk dia bisa menyatakan keajaibannya. Jadi jangan dipikir, aduh terima kasih Tuhan, memang gue harus mengucapkan terima kasih, gue mengucapkan bersyukur. Enggak, tapi pahami bahwa ini adalah kunci, dan ketika kita mengucapkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan, kita sedang menggerakkan hati Tuhan untuk perform keajaibannya. Yang kedua, gratitude, hati yang mengucap syukur itu adalah suatu kekuatan spiritual yang mengempower kita untuk kita naik lebih tinggi. Ya, gagal mungkin, iya benar. Hari ini belum terjawab doanya, iya benar. Saya pernah mau dipromosi, saya gagal. Saya bingung kenapa dia yang dipilih, kenapa dia yang dipromosi dan saya gagal. Saya punya keputusan untuk merasa sakit hati, saya punya keputusan untuk merasa turun ya udahlah gue kerja gini-gini aja, gue kerja baik nggak ada bedanya sama orang yang lain yang nggak kerja baik. Gue selalu rajin, nih orang kayaknya nggak rajin tapi kenapa dia yang dipromosi? Ya itu rezekinya dia lah. Gitu. Kadang-kadang kita bilang gitu ya, itu rezekinya dia lah. Gue ya kayak gini-gini aja. Enggak. Ini kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kunci apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Sebenarnya ketika kita mengucap syukur, kita sedang dibawa sama Tuhan, di-empower, diberikan daya, diberikan kemampuan untuk masuk, untuk naik ke scale yang lebih tinggi. Yang kedua berikutnya tadi mengucap syukur itu adalah kunci. Yang kedua, mengucap syukur akan membawa kemenangan. Ini juga agak kecil ya, saya bacakan ada kisah tentang Yosafat dari 2 Tawarik 20 ya. Jadi waktu itu keadaannya Yosafat tuh lagi pusing, lagi aduh ini Bani Amon, Bani Moab bersekutu, dia pengen nyerang kayak begitu ya bangsa Israel waktu itu. Dan akhirnya Yosafat bingung gimana caranya dan dia datang sama Tuhan, dia memutuskan untuk datang sama Tuhan. Satu-satunya kunci berdoa kata si Yosafat. Akhirnya ini saya coba bacakan ya 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 24. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur. Ketika mereka mulai bersorak-sorai,
at that time ya, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi ada satu keadaan yang, gue gak ngapa-ngapain, itu mereka saling bunuh-bunuhan kayak begitu ya. Si Yosafatnya dan rakyatnya gak ngapa-ngapain kayak gitu. Mereka cuma menyanyi, mereka cuma menaikkan syukur. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Kalau kita baca ayat di atasnya, Tuhan berjanji, Tuhan yang akan berperang. Yosafat nerima janji Tuhan tuh nggak langsung, oh ya udah, santai-santai, gua tunggu aja. Orang Tuhan kok yang janji, gue anaknya, gue begini-begini aja, pasti nanti Tuhan angkat otomatis. Enggak gitu men. Yosafat memilih orang-orang pilihannya untuk menaikkan syukur. Udah kejadian belum kemenangannya? Belum sebenarnya, ya kan? Janjinya ada, realitanya belum ada, dia mengambil keputusan untuk menyanyikan nyanyian syukur. Jadi nyanyian syukur itu mendahului kemenangan. Ucapan syukur, hati yang berterima kasih, hati yang mengucap syukur mendahului kemenangan yang akan Tuhan berikan. Tuhan gak pernah lalai pada janji-janjinya. Tuhan gak pernah lupa pada janji-janji kebaikannya ya. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, itu bukan cuma menang ya, tapi mendapat jarahan yang sangat banyak yang hanya bisa selesai dikutip, dibawa itu dalam waktu 3 hari, saking banyaknya. Jadi bukan hanya kemenangan, tetapi ada banyak ekstra yang daripada Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini juga kenapa sih kita yakin gitu ya pada janji Tuhan atas hidup kita, atas karir kita, bisnis kita, keluarga kita. Kenapa sih kita pegang dan kita memutuskan untuk ya udah aku mau mengucap syukur sampai janji Tuhan digenapi. Sebenarnya karena ada pribadi yang sudah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib. Setiap kelemahan kita, setiap kekurangan kita, setiap ketidaklayakan kita, Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Ketika dikatakan sudah selesai, itu artinya bagian kita hanya menerima. Lalu kalau udah dijamin ya kita menerima, apa yang kita bisa lakukan? Mengucap syukur. Next bang. Ini ada satu pribadi juga Daud yang kesukaannya juga mengucap syukur. Mengucap syukur memang paling sulit dilakukan pada saat-saat kesesakan ya. Pada saat-saat sulit, susah, gak enak lah. Kadang-kadang ngebetein kayak begitu, terus mau mengucap syukur itu susah. Saya ketika menyiapkan bahan ini persis sekali kemarin, saya lagi diskusi dengan atasan saya, sesama HRD atasan saya. Terus saya menyampaikan data-data, terus dia bilang kayak begini, elu pakai kaki loh, elu udah gue bilangin kata dia gitu. Dan ini bukannya one on one, bukan berdua, ada orang lain. Waduh, tersinggung gak? Waduh, tersinggung. Ya rocker juga manusia men gitu kan. Tersinggung, bukan tersinggung loh. Aduh ya ampun, santai aja Pak. Ngomong, kan udah gue bilangin bisa gitu. Dia pakai kaki lagi. Udah gue bilangin ya ampun gitu. Waktu itu Tuhan ingetin, gak gampang kan Pak mengucap syukur. Gak gampang ngomong gitu, iya Tuhan memang betul gak gampang. Kenapa dia begitu ya, gue terus mikirin kenapa dia begitu. Jadi orang kok gitu banget, toksik lah, apa segala macam segala istilah gitu dalam pikiran saya gitu. Tapi ya bersyukur beberapa hari ini saya siapin bahan ini, saya bilang Tuhan saya mau praktek. Saya mau praktek bernyanyi nyanyian syukur. Saya gak bisa nih Tuhan hati saya mengucap syukur, tapi saya mau praktek. Saya memutuskan bernyanyi waktu itu. Saya jadi naik ke atas ke ruangan kerja saya bernyanyi. Bener loh, hati kita berubah loh. Hati kita bisa nerima loh keadaan-keadaan seperti itu. Dan saya merasa di saat itu kemenangan saya sebenarnya udah saya pegang. Tahu nggak? Beberapa menit kemudian, bos saya ini WA saya. Sorry ya Fa, jadi tadi maksud gue tuh gini gitu.
Ya udah, saya sudah dihiburkan sama Tuhan ketika dia bilang kayak begitu. Oh oke Pak, ya baik Pak, terima kasih Pak, kayak begitu. Jadi udah selesailah masalahnya kayak begitu. Jadi Daud ini pun juga ketika dia dalam masa-masa kesesakan, dia bilang sama Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Terus Daud bilang, jika aku berada dalam kesesakan, ayat 7-nya, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Dan pada bagian terakhirnya, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ketika kita mengucap syukur, kita yakin bahwa Tuhan akan nyelesain kok bagi gue. Gue gak tahu kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan kapan, tapi yang pasti Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Karena Daud suka untuk mengucap syukur, karena Daud percaya kepada janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyelesaikan baginya, maka Tuhan senang ya, Tuhan suka. Bahkan Tuhan berjanji ya di Yeremia 33 ayat 17. Keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, hari ini kita bersyukur. Tetapi yang akan mengecap hasil buah dari ucapan syukur kita hari ini, mungkin anak-anak kita. Mungkin keturunan kita berikutnya. Mungkin orang-orang yang kita pimpin di kantor kita. Hari ini mengucap syukur, putuskan untuk mengucap syukur apapun keadaannya. Bukan cuma benefitnya bukan cuma untuk hidup kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Janji firman Tuhan, keturunannya tidak akan terputus duduk di atas tahta, bahkan sampai kepada Yesus Kristus dari keturunan Daud. Selanjutnya yang terakhir, thanksgiving brings constant performance. Saya nggak percaya orang yang punya attitude, yang punya spirit, yang punya habit untuk mengucap syukur dia nggak perform. Mungkin dia belum genuine, belum benar-benar ngerasain pengucapan syukur karena percaya kepada pribadi Tuhan. Mungkin dia mengucap syukur karena dia merasa bahwa gak ada lagi yang gue bisa kerjain, ya gue terima kasih aja ya gitu. Tapi sebenarnya kalau orang yang mengucap syukur, orang yang berterima kasih atau menerima keadaannya dengan ucapan syukur, dia pasti akan mencari cara gimana untuk memperbaiki segala sesuatu. Saya seringkali diminta untuk counseling, coaching beberapa karyawan yang nggak perform ya, underperform. Saya menemukan selalu isinya keluhan, selalu playing victim. Dia merasa bahwa dia korban dari keadaan. Oh yang ini menjilat Bu, dia bisa naik, dia bisa kelihatannya bagus. Saya Bu, pulang malam, Sabtu Minggu masih kerja, enggak dilihat-lihat sama atasan saya. Ngeluh gitu. Beda lagi dengan orang ketika saya ini, ya saya terima Bu, memang kemarin saya kurang maksimal. Tapi gimana Pak, dari apa yang Bapak sudah evaluasi ke belakang, kira-kira apa nih Pak yang Bapak mau kerjakan ke depan? Saya ngerasa saya underload dan kemarin saya diem-diem aja Bu, saya underload, saya digaji. Jarang-jarang loh ada karyawan yang bilang gue underload, ada juga karyawan bilangnya gue kebanyakan kerjaan, gue overload, gue harusnya digaji gede, gue ngerjain sesuatu di luar job desk gue, itu aja yang saya sebagai HRD sering dengar. Tapi ada orang yang bilang bahwa Bu, saya sadar 2024 saya underload, makanya saya gak kelihatan performansnya, kasih saya kerjaan. Diskusi sama atasanmu, saya bilang diskusi dengan atasanmu, minta kerjaan, cari kesibukan, minta walaupun itu ada di luar job desk, pelajarin aja kayak begitu. Nah saya yakin orang-orang yang mengucap syukur, ini mentalitinya kayak gini nih, orang yang tahu ini apalagi yang harus saya perbaiki. Jadi ucapan syukur pasti akan membuat constant performance. Jadi performance-nya nggak naik turun, hari ini gue oke, besok tergantung mood gitu, gue nggak oke, enggak. Tapi orang yang mengucap syukur brings constant performance. Filipi 4 ayat 13 bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini berkata bahwa segala perkara, artinya hari ini gue perkaranya perkara mudah mungkin, gue bisa tanggung. Besok perkara sulit gue bisa tanggung, besoknya lagi perkara yang lebih sulit gue juga bisa tanggung. Itulah yang namanya constant performance. Segala sesuatunya bisa ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi di sini juga ada quote ya, attitude, sikap yang mengucap syukur, sikap yang bersyukur itu mereduce stress. Hari ini kalau kita sedang stres di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, stres kayak gitu.
mungkin kita belum mengucap syukur. Mungkin hati kita masih dipenuhi dengan berbagai tuntutan dan nggak rilis ke Tuhan gitu, nggak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena seharusnya ucapan syukur itu mengatasi atau mengurangi stres ya. Kemudian mengucap syukur juga, hati yang mengucap syukur improve performance dan encourage ya. Encourage others. Itu yang saya bilang, mengucap syukur tuh nular loh. Sama seperti gosip tuh gampang nular. Sama seperti mengeluh itu gampang nular. Gue tadinya gak benci nih, gak bete nih sama si bapak ini ya. Tapi karena gue dengerin mulu dia cerita bapak ini. Bapak ini lo tahu gak sih pagi-pagi gini. Image-nya kena tuh, kita ketularan tuh kayak gitu. Beda lagi kalau kita bilang bahwa iya oke lah. Misalkan ya ada orang yang curhat ya. Yus bapak ini gini ya oke lah gitu. Mungkin dia ada problem kali di keluarganya pagi-pagi jadi udah hidup kembali. Recording in Lalu, progress. Ucapan syukur juga membawa berkat yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Saya kemarin baru dipanggil, jadi ada talent pooling di perusahaan kami untuk mempul orang-orang yang ada di dalam kotak-kotak 9box tadi. Saya tidak menyangka bahwa 2 tahun lalu ya, saya dibahas di dalam meeting tersebut. Saya hari kemarin saya diundang untuk ikut membahasnya, tapi bukan pada saat pembahasan saya suruh keluar. Tapi di dalam talent management itu saya diminta untuk ikut di dalam talent management itu karena ada kekosongan posisi. Orang development saya resign keluar, orang rekrutmen saya resign. Saya ini sebenarnya orang komben, orang services gitu ya. Tapi karena pada resign kayak begitu, kekosongan itu saya diminta untuk isi, padahal saya backgroundnya sebenarnya bukan orang development. Nah pada waktu pembahasan itu saya dirubah nilai annual performance saya. Performance saya sebenarnya baik doang, baik tuh average ya rata-rata. Saya tahu persis karena saya ngitung gajinya, saya ngitung performance-nya, saya tahu persis saya dinilai berapa oleh atasan saya tahu persis. Saya mau digaji berapa saya nggak tahu sih saya mau digaji berapa karena belum gajian gitu ya. Waktu itu ternyata dibahas di dalam pleno tersebut ada BOD. Jadi kalau di level kami itu departemen head itu dari kira-kira 25 orang departemen head yang ada di dalam perusahaan, jatah untuk sangat baik itu hanya 2 gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang langka nih, harus betul-betul perform, harus ada di 2024 ini sesuatu yang dikerjakan excellent. Dan saya enggak. Saya akui sekali bahwa saya tidak. Karena apa? Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang saya backup dari orang-orang yang kosong ini yang membuat saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nggak ada project hampir di tahun 2024 oleh saya. Tapi ketika saya kembali ke ruangan itu, saya lihat hasil nilai setelah final ya, setelah pembahasan di level Dep Head, saya lihat hasil final. Kok saya jadi SB ya, Pak? Gitu ya. Wow, lu dibelain banyak tuh. Itu Pak ini ngebelain, si ini ngebelain, Bulusi ngebelain, ini ngebelain. Saya bilang, padahal saya nggak berbuat apa-apa. Saya nggak berbuat banyak project gitu ya. Pak, apa sih Pak yang mereka nilai buat saya? Ya ada banyak improvement yang Ibu harus lakukan, tapi buat mereka senang ngelihat attitude yang Ibu tunjukkan di sepanjang tahun 2024. Kegoncangan, ganti atasan, peer hilang, anak buah keluar, organisasi tiba-tiba ada organisasi baru yang harus saya merekrut begitu banyak orang. Katanya attitude saya baik menyikapi keadaan-keadaan seperti itu. Nah, apa yang saya bisa katakan buat semuanya ini? Performance atau skill pengetahuan itu hanya sebagian kecil dari apa yang besar yang ada di bawah kita, dan itu yang harus kita kembangkan, ya itu yang harus kita latih, itu yang harus kita hidupi.
Dan kalau bicara soal apa yang ada di bawah ini terkait dengan nilai-nilai dan motif, nggak ada jalan lain selain carinya sama Tuhan. Saya tahu persis, saya tahu sekali bahwa apa yang saya dapati hari ini itu karena Tuhan memberikannya kepada saya. Dan bahkan yang lebih luar biasanya, saya sudah punya planning 2 tahun ke depan kalau saya stay di perusahaan ini. Kalau saya stay di perusahaan ini, ternyata perusahaan sudah memikirkan si Eva perusahaan akan menginvestasikan apa untuk mengembangkan, untuk menutupi gap kekurangan yang dimiliki oleh saya gitu. Udah setua ini gitu ya, masih disuruh belajar, sudah dipersiapkan untuk saya belajar, sudah dipersiapkan untuk saya megang satu proyek yang baru kayak begitu. Nah, bersyukur sekali manusia aja memikirkan sedemikian detail tentang hidup kita. Saya bersyukur ya ada di perusahaan ini, mereka concern gitu soal SDM-nya, apalagi Tuhan yang katanya hari demi hari kita sudah dituliskan di dalam kitab kehidupannya. So, jangan pernah curiga sama Tuhan ketika menghadapi satu keadaan yang gak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang punya rancangan yang terbaik untuk hidup kami. Engkau memulainya Tuhan dengan pengorbanan Engkau di kayu salib buat hidup kami. Segala sesuatunya Engkau kerjakan Tuhan, segala sesuatunya Engkau tanggung Tuhan, supaya kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kunci kemenangan yang daripada Tuhan, ucapan syukur Tuhan. Kalau itu yang Engkau kehendaki dari hidup kami Tuhan, setiap hari kami membangun hidup mengucap syukur. Setiap hari kami sadar Tuhan akan kehadiran Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami mengeluh, tidak ada alasan untuk kami curiga pada segala rancangan Tuhan. Siang hari ini Tuhan, biar Tuhan taruh di hati kami kunci kerajaan sorga, ucapan syukur Tuhan. Kami juga mau Tuhan boleh terus memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kami tidak memikirkan kapan Tuhan akan menjawab setiap kerinduan dan doa-doa kami. Hadiah-hadiah yang kami nantikan dari Tuhan, kami gak mikir semuanya itu Tuhan. Tetapi kami boleh mengawalinya dengan ucapan syukur Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk hidup kami. Bapa, berkati kami di marketplace kami Tuhan. Kami gak sanggup sendirian Tuhan. Kami tahu kami lemah, kami tahu kami gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Bapak, kami terbatas Tuhan, tapi kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Ketika kami mengucap syukur, kami menembus setiap keterbatasan kami. Kami melihat ketidakterbatasan Tuhan yang bekerja atas hidup kami Tuhan. Berkati setiap kami di marketplace Tuhan, bahwa kami terus naik tinggi Tuhan, bahwa kami dipercayakan lebih dan lebih lagi Tuhan, bahwa kami penuh dengan hikmat Tuhan untuk memecahkan perkara-perkara yang sulit Tuhan. Sehingga suatu hari nanti kami bisa berkata bahwa semua oleh anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bisa mengencourage, membawa banyak orang Tuhan mengenal Engkau lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama Engkau di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan. Baik, puji Tuhan, shalom. Kita berikan tepukan dulu yang luar biasa buat Ibu Eva ya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan tapi juga kesaksian hidupnya, amin. Benar bahwa mengucap syukur adalah hal yang harus kita lakukan, amin. Mudah? Gak mudah Bapak Ibu, gak mudah. Saya mau katakan gak mudah. Makanya kitab Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang. Artinya sudah dilewatin bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau waktu menjalankannya ya kita gimana mengucap syukur, lagi susah, kerjaan susah, segala macam gitu ya. Tapi seringkali kita bisa mengucap syukur kalau sudah melewati semuanya, baru kita bisa bilang. Nah makanya tadi bagus banget dibilang jangan curiga sama Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang baik, amin. Sekalipun kerjaanmu hari ini berat, sekalipun challenge-nya banyak, saya mau katakan tetap mengucap syukur, percaya kalau Tuhan selalu kasih yang terbaik, amin.
Baik, itu aja. OCM tetap ada. Ini OCM perdana kita, puji Tuhan. Jangan lupa ajak banyak orang, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan kita yang lain. Kita akan usahakan hanya 55 menit, 1 jam di tempat ini di setiap hari Jumat, dan kita boleh boleh belajar banyak, ngalamin Tuhan ya. Ini ada offering, silakan ya. Nanti kita akan buat program-program juga di sepanjang tahun 2025 ini. Tadi waktu lagi Bu Eva khotbah, saya WA dengan Pak Sudung. Kayaknya kita mesti bikin training deh ya. Kita bantu para karyawan-karyawan yang ada di tempat ini kalau perlu di training ya. Di training apa yang perlu di training nanti ya. Kita akan buat di sini, kita akan maksimalkan, kita akan latih banyak orang ya. Itu aja, training-training yang free bila perlu, yang gratis. Belajar apa, HR tadi naik pangkat bagaimana, seperti apa gitu ya. Kita bisa belajar juga. Baik, itu aja. Kita bersyukur untuk hari ini. Buat teman-teman yang ada di Zoom juga terima kasih buat kehadirannya. Kita dalam OCM perdana kali ini ya, OCM meeting perdana kali ini. Yuk kita mau akhiri OCM meeting kita, boleh bangkit berdiri semuanya, kita mau berdoa. Kita mau datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar tentang mengucap syukur atas kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami di pekerjaan kami, di keluarga kami, di kehidupan kami hanya mau katakan Tuhan Yesus baik. Engkau tetap baik, Engkau sangat baik buat setiap kami Tuhan. Mari Tuhan kuatkan setiap kami yang lemah Tuhan. Teguhkan setiap kami yang goyah Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang ada di persimpangan jalan di dalam pekerjaan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh mengambil keputusan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami boleh dengar suara Tuhan dan kami boleh mengucap syukur dan kami boleh katakan sungguh Engkau Tuhan yang baik buat hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati OCM partner yang hadir di tempat ini maupun yang belum hadir juga Tuhan karena kesibukan, dan juga OCM partner yang ada di online. Kau berkati Tuhan. Di tahun 2025 ini adalah tahun kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Tahun di mana kami mengalami eskalasi peningkatan dari hidup kami Tuhan. Tahun kami mengalami terobosan demi terobosan Tuhan. Tahun di mana kami melihat bagaimana Tuhan hidup di tengah-tengah pekerjaan kami. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaan yang kami lakukan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga keluarga kami, berkati juga pasangan hidup kami, anak-anak kami, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati juga, berikan pasangan hidup yang terbaik. Kami mengucap syukur untuk semuanya, berkati Ibu Eva, Pak Sudung, berkati anak-anak mereka Tuhan, berkati hidup mereka, pekerjaan mereka Tuhan, angkat tinggi-tinggi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua pengurus di OCM ini Tuhan, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau kembali ke pekerjaan kami mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, tak pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang kau kerjakan di tempat kerjamu berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, silakan boleh bersalam-salaman, acara selesai. Juga buat yang online.